Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Seperti lagu yang kami nyanyikan, hidup ini jadi berkat. Bila saatnya nanti kita tidak berdaya, kita bisa melihat tangan Tuhan menyertai kita, dan kita menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam hidup masing-masing. Terima kasih, Shalom-Mu terjadi di kota Bandung, kota yang indah, kota yang dicintai oleh umat-Mu ini Tuhan. Dan biarkan shalom itu terjadi di seluruh ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu yang menyembah Engkau. Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Tuhan, Engkau kami undang untuk beracara, dan Engkau menjamah dan mengairi dan menumbuhkan perkara-perkara yang ilahi. Terima kasih sekali lagi, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dan berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Baik yang hadir maupun yang onsite ataupun online, Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Iya, senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Kalau nggak salah mungkin November tahun lalu ya, itu peresmian ya, peresmian di sini. Saya datang juga dengan Pak Adi, sekaligus juga dengan istri saya, Linda ya, puji Tuhan. Dan kali ini juga bisa dapat kesempatan. Terima kasih untuk Bu Gembala, sekaligus juga Daniela ya, yang sebagai mengatur semuanya sehingga saya bisa berkunjung dan bertemu dengan Ibu Bapak di tempat ini ya. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saya percaya kita baru-baru ini dikejutkan dengan berita perang, betul? Mungkin yang paling seru ya, aduh itu selesai Idul Fitri ya. Mungkin masih dalam suasana Idul Fitri, itu tiba-tiba keluarga dari pemimpin yang terkenal di Palestina berkunjung ya. Waktu dia berkunjung ternyata disikat ya, maaf kata diserang rudal oleh bangsa pilihan ya. Bangsa pilihan memang bangsa yang tegar tengkuk Ibu Bapak ya, bangsa yang keras ya, tidak peduli, dan memang akhirnya ngeri. Itu satu keluarga, itu 3 anak dari pemimpin Hamas yang sangat terkenal bersama dengan cucunya itu meninggal dunia. Mobil yang ia lewati, ia pakai untuk bersilaturahmi. Ternyata sejak itulah akhirnya muncul konflik-konflik ya. Walaupun sebelumnya mungkin tahun lalu bulan Oktober kalau Ibu Bapak ingat, Israel juga diserang ya, tapi itu akhirnya menjadi bergejolak sampai sekarang sudah hampir 6 bulan ya. Kita tentu tidak berbicara tentang perang itu ya, tapi apa yang terjadi itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa nanti bangsa akan melawan bangsa, suku akan melawan suku ya. Ya bahkan orang tua sesama saudara juga bisa saling bermusuhan seperti itu ya. Tapi kita tetap berdoa ya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan luar biasa sekali di dalam Efesus pasal yang kelima ya. Hanya 3 ayat, kita baca bersama-sama boleh ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16 dan 17 ya. Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan 17 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin ya. Ibu Bapak, kitab Efesus ditulis oleh Paulus. Paulus adalah salah satu rasul murid Tuhan Yesus. Walaupun dia
tidak termasuk di antara ke-12 murid ya. Tapi pelayanan dan pengaruh dari Paulus begitu luar biasa dan begitu berdampak. Kitab suci Perjanjian Baru mungkin hampir separuh, 13 kitab itu ditulis oleh Paulus ya. Dia boleh dikatakan orang yang dulunya pembunuh, seorang penganiaya, seorang yang memusuhi Kristus, tapi akhirnya dia berubah setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kitab Efesus itu luar biasa karena apa? Karena ibu bapak mungkin pernah ke Israel ataupun ke 7 gereja ya. Dalam kitab Wahyu 7 gereja yang pertama kali ditulis siapa? Di mana? Di Efesus, betul? Efesus. Mengapa di Efesus? Ibu bapak kalau tahu Efesus zaman Tuhan Yesus itu jumlah penduduknya 200.000 ya. Tapi jangan diremehkan 200.000 pada zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Saya berikan sedikit gambaran. Kota Inggris, London yang di Inggris bersama dengan kota Paris di Prancis itu 200.000 penduduknya pada tahun 1500. Jadi mengerti ya? Jadi pada waktu itu Efesus sudah menjadi kota yang sangat besar. Ya mungkin saingannya waktu itu hanya ada kota Roma. Karena Roma adalah pusat. Dan Roma menjajah akan Timur Tengah ya. Bahkan sampai ke Eropa, sampai ke Afrika itu dikuasai oleh orang Roma. Dan di Efesus ini, kota ini adalah kota yang spesial. Dan ini adalah ibu kota dari Asia. Jadi Roma menjajah di beberapa tempat kolonialisme dan itulah yang ditiru oleh negara-negara lain. Belanda, Inggris, Perancis ya. Mereka colonize ya dan bangsa Romawi ini begitu hebat. Dan dia mendirikan kota Efesus ini ya, disebutkan mungkin pendirinya adalah Lysimachus ya, tahun 300 tahun sebelum Tuhan Yesus kota ini sudah berdiri. Jadi saya singgung jumlah penduduknya berapa? 200.000. Tapi pada waktu itu sangat hebat. Orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi ya, mereka berkumpul di sana. Dan perlu ibu bapak ketahui, kota Efesus itu mungkin kalau sekarang kita pergi masih ada, tetapi tinggal reruntuhan. Zaman dulu kota Efesus ada satu amphitheater ya. Amphitheater itu sangat besar. Sebelum ada, ibu bapak kalau ke Roma itu tahu Colosseum ya. Colosseum itu dibangun tahun 80-an setelah Masehi. Di Efesus ini 279 sebelum Masehi sudah dibangun dan dibangun satu Colosseum. Colosseum itu waktu itu amphitheater. Jumlah orang yang bisa hadir di sana itu 25.000. Jadi sangat-sangat besar. Kalau saudara ke Roma yang sekarang, Colosseum yang bulat itu muat 50.000. Tapi zaman sebelum Tuhan Yesus, Colosseum yang sepertinya sekarang namanya Colosseum, tapi dulu itu adalah amphitheater karena dia tengah-tengah lalu bukan melingkar. Kalau melingkar itu bulat Colosseum, tapi kalau tengah-tengah itu amphitheater ya. Jadi dari bawah langsung naik ke atas dan orang duduk berjajar muat 25.000. Itu kota yang sangat hebat. Tidak heran waktu Yohanes dia dibuang di Pulau Patmos, dia juga berangkat dari Efesus. Ada satu kota kecil dan namanya Kusadasi. Dan dari situ mereka harus naik kapal menuju ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itulah Yohanes menulis surat kepada jemaat di Efesus. Efesus penting. Dan ibu bapak kalau ketahui para ahli teologi, scholar mengatakan kitab Efesus ini adalah Holy of Holy, tulisan dari Paulus. Mengapa? Karena di dalam Efesus ini tercantum rahasia gereja Tuhan, tubuh Kristus, suami dan istri. Kemudian ada lagi perlengkapan rohani, peperangan rohani,
macam-macam itu semua ada di Efesus. Jadi tulisan dari Paulus itu begitu luar biasa, menjadi berkat. Dan pada pagi hari ini, mungkin kita nggak membahas banyak, kalau kita bahas ini wah seru sekali ya. Tapi apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dikatakan demikian, pasal yang kelima, ayat yang pertama tadi, yang 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya nggak tahu ibu bapak hidupnya bagaimana, tapi saya percaya selama kita masih ada di Indonesia, di Jawa Barat, di kota Bandung yang enak, dingin ya, di mana-mana banyak pohon, makanannya juga enak-enak dan juga murah-murah. Saudara tentu bersyukur. Amin. Kalau saudara tinggal di daerah yang kecil seperti daerah saya tinggal di Salatiga, mungkin berbeda. Nggak ketemu makanan-makanan yang enak-enak seperti di sini ya, karena itu desa. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Ya, cara kita hidup bagaimana? Dikatakan oleh Paulus zaman dahulu orang-orang di Efesus, di samping saya singgung ada amphitheater yang bisa untuk 25.000 orang. Berarti itu kalau boleh dikatakan penduduk Efesus 200.000, berarti hampir 10%. Ya, 10% itu mereka kalau ada event-event tertentu, mereka memakai akan amphitheater itu untuk berkumpul bersama-sama. Ya, tiap tahun ada acara, ada kegiatan di amphitheater. Bukan hanya itu, ada salah satu keajaiban dunia zaman dahulu, keajaiban dunia kuno, yaitu patung dari Dewi Artemis. Patung Dewi Artemis itu salah satu dewi dari bangsa Yunani. Ya. Mengapa kok Yunani? Ibu bapak, sebelum bangsa Romawi menguasai seluruh dunia, bangsa Romawi belajar dari Yunani. Perlu diingat baik-baik. Semua pasti setuju. Karena apa? Tokoh-tokoh hebat, Aristoteles, kemudian Socrates, Archimedes ya, yang des seperti itu, semuanya dari Yunani. Jadi bangsa Romawi meniru bangunan-bangunan yang cantik yang ada di Romawi, itu niru semua ada yang di Yunani. Ya. Olimpiade, ya, Zeus ya, kita nggak berbicara mengenai akan mitologinya ya, tapi kita tahu bagaimana bangsa Yunani ini akhirnya diduplikat, dipakai oleh bangsa Romawi untuk menjadi kota-kota yang indah dimiliki oleh Romawi, itu diberi patung-patung hiasan-hiasan dari bangsa Yunani. Ya, salah satunya adalah Artemis, yaitu dewi kesuburan. Ya, Artemis, kemudian ada istilahnya Diana. Ya, Romawinya Diana, Artemisnya itu Yunani, lalu Sibel itu dari bahasa Pirgia, itu dewi kesuburan, dewi berburu. Ya, jadi orang-orang di Efesus hampir semua mengenal dan menyembah akan Artemis ini. Kalau ibu bapak nanti di rumah ada waktu baca Kisah Para Rasul pasal 19, disitulah Paulus ada di Efesus. Bukan hanya Paulus, tapi juga Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia pun juga ada di Efesus. Bersama dengan siapa? Ibu dari Tuhan Yesus, Maria. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu," pada Yohanes, waktu dia berapa minggu yang lalu kita rayakan kematian Tuhan Yesus ya. Kemudian pada Yohanes dia berkata, "Ini adalah ibumu," dan sejak saat itu Maria, ibu Yesus, bersama dengan Yohanes dengan yang lain, dan mereka menetap di Efesus. Nah, mengapa saya ceritakan ini? Ibu bapak biar sedikit mengerti backgroundnya. Jadi karena banyak pendatang dari Asia ya ke daerah selatan, ke daerah Afrika, daerah Mesir, mereka mau ke Eropa. Eropa waktu itu masih belum ketemu negara-negara yang hebat kecuali Romawi ya. Kemudian dari situlah orang-orang Romawi itu akhirnya bisa membuat jalur. Kemudian diikuti oleh bangsa China, jalur sutra ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Bangsa Romawi mendirikan Artemis ataupun Diana atau Sibel ini.
Itu bangunan 7 keajaiban dunia yang paling hebat. Pilar-pilar itu tingginya 20 meter ya Bapak. Ini mungkin tingginya hanya 3 meter nggak sampai mungkin ya. Itu tingginya 20 meter, itu ada 120 biji. Panjangnya kurang lebih dihitung waktu itu hampir 60 meter panjangnya, lebarnya 140 meter. Itu tempat dari Artemis atau Diana atau Sibel, ya. Jadi semua menyembah dewa-dewa ini. Singkat cerita, dengan kedatangan Yohanes, dengan kedatangan Paulus, amazing saudara, apa yang terjadi? Kehebatan dari Artemis, kehebatan dari Diana atau Sibel ini, dewi kesuburan dan juga dewi perburuan ini, entah kena gempa bumi, terbakar, singkat cerita habis, tidak lagi berkuasa. Dan saya percaya itu karena kuasa firman Tuhan, karena Injil diberitakan, karena kegelapan itu terjadi di Efesus, kemudian terang Tuhan muncul. Karena itu ayat sebelumnya disebutkan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kota Efesus boleh dikatakan kota yang berhala. Tapi dengan adanya Yohanes, adanya Paulus, adanya Maria, akhirnya orang-orang yang di dalam gelap itu menjadi terang dan akhirnya Injil itu menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Saudara, tadi saya singgung bagaimana tingginya itu 20 meter, kemudian ada 120 pilar, panjangnya kurang lebih 60, lebarnya kurang lebih 140 meter, itu bangunan yang luar biasa. Belum ada yang bisa membangun waktu itu. Tidak disebutkan siapa yang membangun itu ya, tapi dalam sejarah itu ditulis bahwa itu adalah salah satu 7 keajaiban yang luar biasa. Dan akibat berita Injil sampai kepada orang-orang Efesus, maka banyak orang percaya Tuhan Yesus. Dan ada juga gereja-gereja di Efesus waktu itu akhirnya menjadi menyebar sampai kemana-mana. Mungkin juga saudara nggak pernah tahu, di dekat dari Efesus itu ada satu kuburan dari Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Dia meninggal mungkin disebutkan usianya 90 sekian tahun. Paling usur, umurnya paling panjang di antara semua murid-murid. Ya, dan waktu dia meninggal di satu tempat namanya Aya Suluk. Aya Suluk itu holy bread, nafas kudus. Yohanes mati bukan karena disiksa seperti murid-murid yang lain ya, tapi dia mati karena normal usia tua. Setelah dia dari Patmos kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya, 28 bulan ya, dia di Pulau Patmos, kemudian dia kembali lagi ke Efesus ya, dan dari situ akhirnya dia naik ke surga, dia mati, kemudian muncullah satu aroma yang harum seperti bunga mawar. Oleh orang-orang disebut itu Aya Suluk, holy bread, nafas yang kudus dengan bau harum. Dan Maria juga meninggal di situ. Ada satu rumah Ibu Maria, Bunda Maria. Saya nggak salah tahun 2006, saya berapa kali ke daerah itu, ke 7 gereja dan juga Israel ya. Itu suatu ketika ada kebakaran karena di situ banyak pohon zaitun. Waktu kebakaran itu mau mendekati rumah dari Maria, tiba-tiba api yang membakar akan bukit-bukit yang gersang itu meloncat ke atas. Sampai kurang lebih 1 kilo melewati rumah dari Maria. Baru yang 1 kilo itu terbakar lagi. Sampai orang-orang akhirnya itu, wah ini luar biasa. Dan saya percaya itu adalah satu kekuatan dari firman Tuhan, kuasa dari seorang Maria. Jadi mungkin kalau Ibu Bapak boleh saya mengartikan bagaimana dewa-dewi yang disembah oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi. Maka pada saat Yohanes, saat Maria dan Paulus datang ke Efesus, semuanya roboh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan roh yang di dalam dirimu lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Itu yang saya lihat. Mungkin Ibu Bapak tidak pernah dengar kisah ini, tapi saya ceritakan sehingga Ibu Bapak mengerti.
Ternyata ini Efesus itu seperti itu. Jual beli, waduh, menyembah berhala, begitu. Perzinahan banyak sekali di sana, kotor sekali. Karena itu kota yang sangat strategis. Kalau sekarang dari kota Efesus sampai ke pantai kurang lebih masih jarak hampir 4-5 kilo. Tapi zaman dahulu itu semua pantai, kemudian disitulah tempat yang luar biasa. Ya, oke, dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan hati-hati, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Mereka diberitahu jangan menyembah berhala. Karena diberitahu jangan menyembah berhala, terjadilah keributan, terjadilah ini Paulus bersama dengan Yohanes dan yang lain juga dimusuhin. Karena penghasilan dari orang-orang di Efesus itu dari jual patung-patung dari Artemis itu. Dan akhirnya ya terjadilah pesta pora, terjadilah perjudian, kemabukan segala macam. Tapi Paulus memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul ditulis pasal 19, 20 itu hampir 2 tahun Paulus ada di Efesus. Dan itu menjadi satu dobrakan yang luar biasa. Dan Paulus saat menulis kitab Efesus, dia tidak menulis di tempat yang enak Ibu Bapak. Dia menulis di penjara, di Romawi. Jarak dari Efesus ke Roma ya kalau ditarik naik pesawat sih mungkin hanya 3 jam sudah sampai. Tapi zaman dahulu mereka harus berbulan-bulan untuk naik kapal. Kalau lihat jalan darat masih belum ketemu jalan itu. Mereka harus pakai itu sampailah mereka akhirnya ke Roma. Dan di Roma itulah Paulus menuliskan surat ini yang begitu luar biasa dan begitu tajam dan begitu dalam. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dikatakan demikian, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang apa? Orang bebal itu orang yang maaf kata, ndablek. Tahu ya ndablek ya? Keras kepala atau mungkin tidak bisa diberitahu. Atau mereka dikatakan semaunya sendiri. Ya seperti maaf kata bangsa Israel ini, bangsa pilihan tapi mereka adalah bangsa yang bebal. Tuhan pernah berkata kepada Musa, mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saya rasa dalam Keluaran 32 itu ya, ayat 9 itu. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, tengkuk kita dipegang semua boleh? Sorry. Bisa digerak-gerakkan? Bisa, berarti kolesterolnya nggak banyak gitu ya, masih bisa gerak. Kalau nggak bisa digerakkan, hati-hati, cek darah saudara, nanti saudara akan tahu gimana. Itu Israel itu tengkuknya nggak bisa digerakkan, kaku. Seperti sapi atau lembu yang harus diberikan kayu, sehingga dia nurut akan pengelana untuk kemanapun pergi. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa boleh dikatakan orang-orang yang bebal. Sudah tahu seperti itu, tapi mereka masih tidak mau akan peduli. Dan mereka sepertinya itu hantam saja. Ya pasti akan kebentur. Nah, saya percaya, saya nggak tahu apakah ke depan nanti ini sudah mendekati hari-hari ya ini. Hari-hari ini sangat jahat. Karena apa? Ya perang akan terjadi cepat atau lambat. Ya mungkin tahun 2022 itu saat Ukraina diserang oleh Rusia. Wah, sudah awal. Ternyata 2 tahun kemudian, yaitu kemarin ini terjadi ya, April tahun 2024 sudah 2 tahun lebih. Ternyata Israel juga perang dengan Hamas, kemudian dengan Hizbullah dan dengan salah satu pentolannya yaitu Iran. Ini kalau kemarin nih Bapak, itu Israel diserang dan dia nyerang balik. Muncullah perang dunia ketiga. Ya, tapi Amerika pinter. Amerika ngerti. Karena itu dia nggak mau. Saya akan dukung kamu, tapi kamu jangan melawan. Kalau kamu melawan, aku nggak mau dukung kamu. Artinya apa? Kalau sampai Amerika mendukung akan Israel, terjadilah Perang Dunia Kedua seperti tahun 1939 sampai 1945, Jerman diserang oleh oleh Amerika, tentara sekutu, akhirnya Jerman kalah.
Kemudian kalau ini Amerika membantu, saya bersyukur presidennya Joe Biden, saudara. Karena apa? Karena dia sudah tua. Orang kalau tua cinta damai, betul? Tidak mungkin kalau tua itu cari musuh. Halo? Ada yang tua cari musuh? Wah, itu berarti berbahaya itu. Tapi kalau itu presidennya Presiden George Bush, tahu George Bush sebelumnya tahun 2000 sekian, 2000 sampai 2000 setelah Bill Clinton, begitu gedung WTC diserang, dia langsung menyerang balik. Yang diserang siapa? Irak. Ibu bapak tahu waktu gedung WTC dibom oleh pesawat, ya, 2 menara yang hebat, itu sepertinya Tuhan itu berbicara dengan saya. Ini loh, negara superpower, negara hebat. Waktu Perang Dunia Kedua, ada 2 kota di Jepang yang dibom oleh Amerika. Apa itu? Hiroshima dan Nagasaki, betul? Yang lebih senior dari saya mesti ingat karena itu disikat Agustus tanggal mungkin tanggal berapa. Lalu sepertinya tahun 2001 apa yang Amerika tabur dengan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki sepertinya ditemplak. Ini loh, menara kembar gedung WTC diserang bukan oleh orang-orang yang tapi oleh orang yang nekat, bonek istilahnya. Mana mungkin bisa mengalahkan Amerika, tapi oleh orang nekat, beberapa itu pesawat itu dibajak dan akhirnya menghancurkan. Akhirnya George Bush nggak terima, dia waktu itu sebelumnya dia jadi gubernur di Texas. Saya dulu tinggal di Texas 2 tahun lebih. Jadi orang Texas itu koboi, Bapak. Wah, tembak-tembakan. Sikat Irak. Irak diserang oleh dia. Kalau ini presidennya George Bush, Perang Dunia Ketiga terjadi. Tapi karena Joe Biden sudah hampir 80 tahun, jangan perang. Saya rasa bukan kebetulan. Kalau Donald Trump yang ini juga jadi presiden, sikat habis pasti. Ya karena dia yang memindah kedutaan Israel dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem. Puluhan tahun ada 5 presiden yang berkata nanti ini kalau memang sudah waktunya Israel kedutaan Amerika akan dipindah di Yerusalem, tapi tidak ada yang berani melakukan. Saya rasa itu mulai zamannya Jimmy Carter, ya, Richard Nixon. Berikut tidak ada. Tapi begitu Donald Trump, dia nggak peduli, itu yang di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem. Wah. Tapi puji Tuhan belum kejadian seperti ini. Dan saya bersyukur walaupun Joe Biden itu tua, sudah nggak bisa apa-apa, tapi dia memperingatkan kamu kalau sampai menyerang itu, saya nggak mau bantu. Ya, itu menjadi satu warning. Itu mungkin yang tengkuknya itu sudah mulai sedikit berubah. Tapi kemarin saya terkejut karena 3 hari yang lalu ternyata dia menyerang. Ya, walaupun nggak menyerang Iran langsung, menyerang Irak, Isfahan itu tempat dari nuklir. Seandainya nanti itu terus berlanjut, saudara, ya ini dikatakan nanti di sini. Bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Minta maaf yang namanya Pak Hari. Jangan sampai salah, tersinggung. Wah, saya kok dijahat-jahatin. Nama kita dulu kan ada Pak Hari atau siapa ya. Tapi bersyukur yang namanya Arif juga disebut. Halo, yang namanya Arif ya. Arif itu bijaksana. Jadi Paulus ingin mengatakan kepada kita waktu itu bagaimana orang-orang di Efesus, kamu harus hidup jangan seperti orang yang bebal, orang yang ndablek, orang sudah tahu itu salah tapi dia langgar berkali-kali. Gak boleh. Jangan jadi orang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Tapi jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bisa menimbang, arif, bijaksana. Orang yang bisa berlaku adil. Tidak sembrono, tidak seenaknya sendiri. Maaf kata, sakarepe dhewe. Mungkin itu jangan. Ya. Kita harus menggunakan waktu yang Tuhan beri. Ya. Yang pertama tadi, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, orang yang mau diajar, orang yang mau diberi pengarahan, ya. Lalu yang kedua tadi adalah pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita jangan terjebak, kita jangan mengikuti moto orang dunia. Dunia dengan segala apa yang terjadi, mereka akan menuju kehancuran. Sudah pasti. Ya, saya percaya langit baru dan bumi yang baru akan muncul. Dan kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan memimpin. Dan kita dianggap sebagai mempelai Kristus. Itu memang ada. Ya. Paulus mengingatkan kita jangan terjebak untuk mengikuti arus dunia. Kalau kita mengikuti akan arus dunia, saudara nanti akan hancur. Ibu bapak, siapa nyangka kemarin Dubai, negara yang begitu hebat, negara yang begitu kaya, tiba-tiba banjir. Banjir itu hujannya sama seperti 1 tahun. Dalam waktu 12 jam habis. Jalan-jalan mobil-mobil yang mahal-mahal itu, Ferrari, Lamborghini, Bentley, saudara sebut mobil, kita sih nggak punya mobil itu, janganlah, nggak usah macam-macam, saudara. Mobil biasa aja bisa dipakai, yang penting enak, ya. Itu semuanya itu nggak bisa kepakai. Penerbangan, ratusan penerbangan di cancel, ribuan orang terlunta-lunta. Teman-teman saya banyak yang penerbangan dari Eropa menuju transit di Dubai, di-delay, diundur, enggak bisa berapa jam. Yang di Dubai juga ribuan orang penerbangannya enggak bisa jalan. Karena apa? Bandaranya kena air, banjir, pesawatnya enggak bisa berjalan. Orang jalan kaki aja enggak bisa. Jadi enggak bisa keluar selama kurang lebih 1-2 hari. Kemudian baru 2 hari, sekarang tanggal 21, ya tanggal 19, tanggal 20 itu baru mulai normal. Kita enggak habis pikir, kok ternyata negara yang begitu hebat dengan segala teknologi, dengan segala, Bapak kalau ke Dubai pasti akan kagum. Gedung tertinggi di dunia itu sekarang Burj Khalifa itu hampir 1000 sekian meter. Dulu masih World Trade Center, ya, yang dibom, yang ditabrak pesawat oleh teroris itu. Ya, itu negara yang hebat, tapi dalam sekejap air itu tiba-tiba hujan turun dan akhirnya tergenang di mana-mana. Ya, itu kalau memang Tuhan sudah, alam sudah bergerak, tanda-tanda dari kedatangan Tuhan itu sudah singkat. Karena itu kita, ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu yang saudara dan saya miliki itu tidak bisa kita beli. Waktu itu semua sama. Ya, 1 hari 24 jam. Sama. 1 menit 60 detik. Sama. 1 jam 60 menit, semua sama. Dan waktu yang kita miliki itu, kita nggak bisa membeli waktu. Aku mau beli tambah waktu, nggak bisa. Ya, kecuali mungkin hanya yang simple-simple, ya. Tapi waktu semakin kita jalani, itu hari-hari yang kita jalani semakin singkat. Karena waktu itu adalah hidup kita sendiri. Kalau kita sudah selesai, kita sudah meninggal, ya waktu kita sudah habis. Buku halaman kita sudah habis. Tidak ada lagi halaman yang baru. Tapi kalau halaman kita masih ada, ya itu tanda waktu kita masih Tuhan beri. Dan kita harus bersyukur. Amin. Saudara dan saya masih bangun pagi, ya, mungkin masih bisa makan masakan Sunda, ya, yang enak, ya saudara harus bersyukur. Atau mungkin bisa makan bakar jangkung, iga bakar jangkung katanya, ya. Itu juga, wah saudara harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan bisa dinikmati. Tapi jangan banyak-banyak saudara. Ya. Ya, Tuhan memberikan kita waktu. Waktu itu harus kita hargai. Waktu itu adalah tanggung jawab kita untuk harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dihambur-hamburkan, jangan menganggap sepele, dan jangan menunda-nunda. Saya ingat pelajaran di sekolah diberitahu, procrastination is the thief of time. Menunda-nunda itu adalah pencuri waktu. Jadi kalau kita punya satu tugas, kita tunda, kita undur, kita tunda, kita undur, waktu kita itu dicuri.
Dan itu jangan sampai kita menunda-nunda pekerjaan, assignment, tanggung jawab yang sudah Tuhan beri sebagai anak untuk sekolah, untuk belajar. Gunakan, lakukan. Sebagai karyawan, bekerja dengan baik, hormati, doakan pemimpinmu, doakan bosmu, lakukan dengan semaksimal mungkin, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara nanti akan mempunyai waktu yang hidupmu itu akan terisi dengan perkara-perkara yang sangat indah. Jangan seperti orang-orang bebal yang tadi, tapi seperti orang arif, dan jangan menyia-nyiakan waktu. Dalam hidupmu tidak akan terjadi yang kedua atau tiga kali. Setuju? Ya, dari waktu, kata waktu itu ada kronos, ada kairos, ada ion, ya. Dan orang umumnya melihat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu adalah kronos, kronologi, urutan, ya, dari detik, menit, jam, kemudian hari, kemudian minggu, ya, itu kronologis, ya. Tapi ada satu waktu yang kairos, yang season, ya, yang hanya musiman, ya. Di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, itu adalah waktu kairos, waktu yang sesaat, yang sekali terjadi seumur hidupmu, dan kesempatan itu hanya satu kali, tidak terjadi lagi. Enggak mungkin terjadi lagi karena situasinya sudah berubah dan waktu tidak bisa mundur. Yunani bagus, jadi sekali lagi Yunani, ya. Mengapa? Karena Yunani itu digambarkan dengan berbagai karakter, seperti Chinese juga ada gambar karakter, ya. Ada angka, ada bulan, segala macam, ya. Nah, kairos itu digambarkan seperti orang yang, maaf kata, kepalanya gundul. Enggak punya rambut di sini, tapi di atasnya ada kuncir satu kepala, ya. Apa namanya itu, ya? Indonesia mungkin enggak ada, tapi ya itu, jadi dia enggak punya kepala, sininya enggak, tapi di atas ini ada kuncir satu. Ya, apa itu namanya itu? Bingung saudara, saya juga bingung, enggak apa-apa. Lalu ini kalau dikejar, kita enggak bisa mengejar karena dia larinya sangat cepat. Kalau kita mau menangkap dari depan, kita akan ketabrak dan kita akan kalah. Kalau kita mengikuti dari belakang, kita nggak bisa, karena ini larinya begitu cepat. Kalau kita menangkap dari samping kanan kiri juga nggak bisa, pasti luput. Nah, kairos itu digambarkan bagaimana cara kita menangkap. Ternyata caranya menangkap bukan mengikuti dari belakang, bukan menghadang dari depan, atau juga bukan dari samping, tapi kuncirnya ini yang kita pegang. Nah, jadi begitu kuncir dipegang, dia nggak bisa pergi. Nah, itulah kairos, itulah kesempatan dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saudara untuk memperoleh satu kesempatan, sekecil apapun, mungkin maaf kata, mungkin tidak mulia atau mungkin hina dina, tapi saudara tangkap itu. Saudara nanti akan dipelatih, saudara nanti akan diproses, ya. Di sini disebutkan nanti pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Jadi kalau tadi bebal, kalau ini bodoh, ya. Bodoh dengan bebal satu pabrik, saudara, bahkan sama-sama, ya. Tetapi usahakanlah. Usahakanlah artinya apa? Saudara mempunyai satu aktivitas, saudara mempunyai satu kegiatan, saudara mempunyai satu gerakan untuk saudara bisa mencapai yang Tuhan mau. Dan disitulah kesetiaan. Firman Tuhan, barang siapa setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan pada perkara-perkara yang lain. Amin. Hidup seperti itu, tidak langsung instan, tidak langsung sesaat. Ya mungkin zaman sekarang sudah beda dengan zaman saya dulu masih kecil. Wah, nggak ada itu. Zaman sekarang handphone semua, kemana aja sudah bisa dicari, betul? Dulu kalau nggak ngerti tanya alamat sama orang, berhenti pinggir jalan, Pak, permisi mau tanya ini di mana? Sekarang saudara bisa lihat Mbah Google katanya. Akhirnya tahu, ya. Malu bertanya sesat di jalan, ya. Tapi sekarang semua sudah bisa, teknologi begitu instan. Anak-anak sekarang aja sepertinya sudah beda. Kalau dulu zaman saya masih kecil sukanya main layang-layang.
ya, main kelereng, main bak sodor, main ya itu zaman-zaman perjuangan ya. Sekarang enggak bisa orang main layang-layang itu. Dulu saya sering bikin layang-layang ya, senang sekali. Wah, kemudian bisa dijual ya, pakai bambu kecil ditimbang kanan kiri pakai itu tali ya, kemudian benang, kemudian dikasih itu kertas layang-layang ya, dilem lalu jadi. Anak sekarang sih nggak bisa. Jadi zamannya sudah berubah. Ya memang pengetahuan dan teknologi akan berubah. Dengan seiring dari kemajuan dari kepandaian intelligence dari masing-masing pribadi. Ya. Tapi kalau orang itu tidak di dalam Tuhan, itu akan dipakai untuk menghancurkan. Tapi kalau itu di dalam Tuhan, itu akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Di sini usahakanlah. Jadi kalau dalam hidup saudara mempunyai satu kesempatan untuk melayani, jalani. Ya, jadi tukang parkir pun juga mulia. Jadi terima tamu juga mulia. Pengedar ini kolektan juga mulia. Pemain musik, wah juga luar biasa. Ini singer, song leader luar biasa. Firman Tuhan juga luar biasa. Masing-masing mempunyai porsi. Tapi kalau saudara menangkap dan saudara mau untuk dilatih, usahakanlah itu. Saudara ada satu kegiatan, ada satu progresif dari saudara untuk bisa maju. Saudara nanti akan menjadi orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ingat pepatah mengatakan practice make perfect. Betul? Dengan kita sering maka kita akan mampu. Dengan kita melakukan terus-menerus, saudara akan menjadi ahli. Saudara bisa menjadi profesional. Ya. Kita dalam hidup ini mengingatkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Adanya pengertian wahyu. Sehingga kita itu bisa sejalan. Kita menjadi mengikuti arus. Kalau kita tidak mengikuti sejalan yang sudah ditetapkan, saudara akan, maaf kata, akan mengalami bencana. Nah di sini diingatkan karena itu ya kita harus hati-hati, kita harus waspada. Ibu Bapak mungkin sebelum Idul Fitri saya berkunjung ke satu almarhum dari Ibu Elizabeth Phillips yang di Semarang itu penginjil yang buta tapi sangat luar biasa. Saya nggak bisa berkunjung hari lain kecuali terakhir itu nggak salah hari Sabtu ya, Linda ya. Saya berkunjung ke tempat untuk My Song ya, lalu selesai itu saya pulang jam 3 dari Tionghoa Iwan ya. Kalau di Semarang itu di Jalan Arteri kurang lebih hanya 2 kilo dari gereja Pak Petrus, 1 kilo lah dari gerejanya almarhum Pak Petrus Agung, itu tempatnya ya. Lalu mengapa saya ceritakan? Karena tiba-tiba itu saya baru sadar juga dan juga mengerti itu macet-macetnya. Karena apa? Idul Fitri. Akhirnya saya harus pulang dari Semarang ke Salatiga. Ya. Jaraknya nggak jauh, maksimum 50 kilo. Ya, saya udah ratusan kali itu sudah, ribuan kali bahkan ya. Sejak tahun 2007 saya sudah tinggal di Salatiga. Jadi pulang pergi Semarang, Salatiga itu sudah banyak kali udah. Ya udah nggak kehitung ya. Waktu itu saya terkejut karena apa? Jalan itu banyak yang ditutup. Jalan tol ditutup, nggak bisa masuk. Yang lain nggak bisa masuk, harus muter. Singkat cerita, mulai jam 3 sore saya keluar dari Tionghoa Iwan sampai ke Salatiga itu kurang lebih jam setengah 8. Berarti hampir 4 jam setengah. Saya dalam hati, waduh ini kok seperti itu. Karena apa? Ya mungkin saya nggak hati-hati. Kalau saya tahu seperti itu, mendingan saya hari Jumatnya aja saya datang lebih awal. Nggak sampai hari Sabtu. Minggu pagi saya harus ke Surabaya. Pelayanan, kemudian retreat bersama dengan Pak Adi, dengan Sinode, BPH, kita kumpul sama-sama. Jadi nggak ada hari lain, karena itu hari yang paling bisa hari Sabtu. Tapi ternyata hari Sabtu begitu macet. Ya itu karena apa? Saya tidak hati-hati, saya tidak mengikuti berita, saya tidak mendengar. Dan saya sendiri memang nggak pernah mengalami seperti itu. Jadi it's okay, pengalaman dalam hidup. Ya. Nah kita juga sama, kalau kita bisa memperoleh pengalaman pelajaran seperti itu, lain kali jangan sampai terulang. Ya, jangan sampai kejadian.
Kemarin macet kemana-mana. Dan saya bersyukur dari Surabaya kita ke Batu nggak macet. Karena apa? Hari Minggu. Ya. Dari Surabaya langsung masuk tol 1 jam 20 menit sudah tiba di Batu di tempat retreat. Ya kita bersyukur. Pulangnya juga lebih awal jadi kita tidak mengalami kemacetan. Tapi yang pulang tanggal 11, 12, 13 kena macet. Nah kita oleh kejadian yang ada di sekitar kita itu kita sudah mendapat pengertian seharusnya, sudah diberitahu. Nah, hidup kita juga sama. Cara agar kita tidak sampai menjadi orang bebal dan orang bodoh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mengertinya di mana? Ya hanya lewat kitab suci. That's it. Tidak ada yang lain. Ya, kalau saudara punya buku-buku yang lain atau apa, oke. Tapi selebihnya itu adalah firman Tuhan. Ini adalah cara kita mengerti hati Bapa. Isi apa ada, semua itu ada dalam firman Tuhan. Kita harus berusaha untuk mengerti. Karena enggak mudah untuk mengerti dan orang tidak mau untuk mengerti. Karena itu kita harus berusaha. Kita harus belajar, kita harus mau diproses untuk kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan itu seperti ini. Dan saya percaya kalau Roh Kudus, kalau saudara taat, saudara mentaati perintah-perintah, saudara hidupmu akan masuk dalam rencana Tuhan. Pengertian akan kehendak Tuhan itu saudara mempunyai satu kemajuan. Saudara memperoleh satu pengalaman yang lebih dan saudara akan dibawa kepada titik yang lebih jauh lagi. Tidak langsung Tuhan itu memberikan kita itu sepertinya itu satu full A sampai Z, enggak. Tapi Tuhan berikan kita selangkah demi selangkah. A ke B, ke C, ke D, mungkin jatuh, kemudian lompat lagi. Seperti itu. Itu adalah bagian dari proses untuk kita itu kuat, untuk tekun. Sama seperti bangsa Israel, dia keluar dari Mesir, ya, dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, the promised land, ya, masuk ke kota Yeriko, nyebrang sungai Yordan. Saudara mungkin nggak ngerti, bangsa Israel sudah perang 60 kali mengalahkan suku-suku yang kecil. Itu yang nggak pernah disinggung. 60 kali itu bangsa Musa dengan bangsa Israel, dengan Yosua, dengan Kaleb, mereka berperang. Sampai akhirnya mereka masuk Yeriko dan mereka berperang lagi. Baru mereka bisa merebut tanah perjanjian. Gak mungkin di waktu mereka hanya mengembara langsung masuk ke Yeriko suruh perang. Mati semua saudara. Tapi sudah dipersiapkan. Sudah dilatih, saudara sudah berusaha. Memang banyak pemberontakan, memang banyak permusuhan. Sampai akhirnya jutaan orang Israel itu mati di padang gurun di Mesir. Ngeri saudara. Saya ceritakan, waduh itu mujizat yang dahsyat. Tapi juga pemakaman yang paling banyak itu ya di daerah Mesir itu. Puluhan kali saya sudah ke sana dan saya melihat. Kita jangan seperti orang bodoh. Amin. Katakan kanan kiri, jangan seperti orang bodoh, jangan seperti orang bebal, ya, tapi seperti orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau mungkin diolok-olok, dicaci maki, dianiaya, engkau tidak gampang itu sakit hati. Kalau engkau sepertinya enggak dikasih satu penghargaan, saudara enggak mencari penghargaan yang lain. Saudara cuek, enggak lah, memang bukan seperti itu. Saudara enggak harus mencari muka, maaf kata. Saudara enggak harus mencari itu, no. Tapi saudara akan kuat. Saudara punya satu prinsip, saudara akan fokus dalam hidupmu karena engkau mengerti kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak Tuhan, saudara akan bingung. Ke kanan, ke kiri seperti diombang-ambingkan. Saya bersyukur kita dalam hidup saat-saat seperti ini, firman Tuhan selalu memberikan kita contoh dan teladan. Mungkin kita tidak mengalami, orang lain mengalaminya. Kita harus hati-hati. Jangan kita sembrono. Yang terakhir, dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya.
hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang pertama tadi perhatikan dengan seksama, lalu yang kedua ada 4P, pergunakanlah waktu yang ada, kemudian P yang ketiga pengertian akan kehendak Tuhan, kemudian yang P yang keempat pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara nggak akan salah, saudara tidak akan bergeming dan saudara tidak akan berubah. Saudara akan hidupmu akan terus dibawa pada satu kemuliaan dan kemuliaan yang lain. Hidup kita cuma sementara, ya. Wong urip mampir ngombe, ya, hanya sepintas. Saya juga mau minum sambil haus ini, ya. Cuman sebentar. Hidup itu singkat, ya paling banyak mungkin 100 tahun. 100 tahun itu hebat. Tapi 100 tahun dibandingkan dengan keabadian yang Tuhan berikan untuk kita, tidak ada apa-apanya. Hanya satu titik dibandingkan dengan lingkaran yang berputar. Hidup yang Tuhan beri itu sangat berarti. Kita harus bertanggung jawab untuk mengisi apa yang kehendak Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus, kita jalani. Dan hidupmu akan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan dan engkau tidak akan menyesal. Amin. Mari bangkit bersama-sama, bangkit berdiri. Bapak hamba bersyukur Tuhan sekali lagi untuk waktu yang Engkau berikan. Kami terbatas, kami tidak berdaya, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Ruang, tempat, dan waktu. Kelak kami pun juga berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka, tanpa ada batas dan halangan. Kami bersyukur untuk momen-momen di mana kami bisa menikmati akan perjumpaan dengan Engkau. Tapi selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini semuanya. Juga hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk melayani bagi banyak umat, Engkau menjagai hidup mereka. Sehingga mereka bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pelihara mereka seperti biji mata-Mu sendiri Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Sekali lagi Engkau yang akan terus memimpin gereja-Mu, Big Mighty Church ini Tuhan. Biarkan mujizat-Mu itu terjadi. Keajaiban demi keajaiban akan terjadi dan dialami. Apapun yang mereka menghadapi persoalan hidup, mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mereka akan menemukan jalan keluar. Sakit penyakit apapun itu juga Tuhan, Engkau mampu untuk menghancurkannya. Engkau mampu untuk menyembuhkannya. Engkau mau untuk memulihkan Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Kami berdoa sekali lagi, Engkau mencurahkan kuasa-Mu juga untuk Ibu Gembala bersama dengan family. Engkau juga menjamah hidupnya, biar Engkau pakai hidupnya menjadi berkat di kota Bandung, kota yang cantik, kota yang indah ini Tuhan. Hamba percaya Engkau akan terus melengkapi anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mereka hidupnya menjadi berkat, menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Nyatakanlah itu, dan hamba-Mu bersyukur untuk waktu-waktu yang indah ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu saya kembalikan kepada yang bertugas. God bless you. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Jawaban saudara adalah pernyataan iman saudara. Ya. Sekali lagi mewakili Ibu Gembala, Ibu Selvia Mardiana, keluarga dan keluarga BMJ mengucapkan terima kasih. Bapak Pendeta Edi Suyanto, keluarga, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati apa yang dikerjakan, pelayanan semuanya jadi berkat, ditambahkan hikmat dan semua yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Yuk saudara, kita akan memberi persembahan yang terbaik pada pagi hari ini.
Kita memberi bukan supaya kita diberi, walaupun itu hukumnya, tapi kita memberi karena kita sudah diberi dan sudah dipercayakan. Ya, mari memberi yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang melipat kali gandakannya. Dan dimanapun kita ada, mari menjadi berkat. Yuk berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu ini. Lagi sebuah kehormatan. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar itu benar-benar hati kami, keluar dari hati kami. Kami mau memberi untuk Tuhan. Berkati umat-Mu dan semua hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk mari Bapak Ibu Saudara boleh maju ke depan. Ada kantong persembahan di depan. Yuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bergabung online. Ada juga rekening persembahan BCA 281 3277 999 Yayasan Insan Bahtera bagimu senang hatiku dan senang jiwaku. Terbaik bagimu segenap hatiku. Sekali lagi nyanyikan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Kami bawa Tuhan persembahan pagi hari ini ke hadapan-Mu. Seperti 5 roti 2 ikan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati. Semua dipergunakan bagi pekerjaan-Mu. Berkati Tuhan semua tangan yang memberi. Berkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan. Engkau memberkati dengan segala berkat yang terbaik. Menjadi blessing dimanapun hamba-hamba anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi semuanya bagi-Mu. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Senang hatiku dan senang jiwaku. Amin. Yuk ada pengumuman sebentar, Bapak Ibu Saudara bisa ditampilkan. Oke, yuk yang pertama ibadah BMC tetap hari Minggu jam 8.30 mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bertempat di tempat ini. Mari ajak rekan-rekan, saudara, sahabat, yuk kita ajak kemari, penuhi bangku-bangku yang masih kosong. Juga Bapak Ibu Saudara yang bergabung online tetap di YouTube channel Big Miracle Church. Mari terima semua yang terbaik. Hari Minggu 8.30. Besok persekutuan doa Ark of Christ 17.30 atau jam 18.00 WIB bertempat di Ibrahim Aji 366, Kiara Condong 366. Mengundang juga Bapak Ibu Saudara semua, yuk bergabung. Besok hambanya Bapak Frankie Kuncoro, juga pencipta lagu akan melayani bergabung bersama kami. Juga yang bergabung online di YouTube channel AOC Media ya. 18.00 WIB besok hari Senin di Ibrahim Aji Glorious Hall. Mari bergabung. Kita akan terima semua yang terbaik. Doa bagi bangsa tetap ada jam 5 waktu Indonesia Barat, bertempat di tempat ini Gedung ITC Kosambi lantai 4. Bergabung online YouTube channel AOC Media jam 5 pagi WIB.
Tidak ada libur ya saudara ya. Jadi ya, kita nggak tergantung cuaca, jalan terus, mau lebaran kayak mau Natal, tahun baru, jalan terus ya. Sebab Tuhan tidak pernah libur untuk memberkati saudara dan saya. Jadi yuk mari setiap pagi kita bawa bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan yang terbaik. Tuhan sedangkan kerjakan buat bangsa kita. Limitless Generation Jumat Limitless Generation hari apa nih? Selasa 30 April 2024 pukul 18 WIB Zoom virtual meeting ID 644 4083141 Limitless Generation. Yuk anak-anak youth gabung bersama dengan kami, terima yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekian pengumuman pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Yuk Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik Kau nyatakan pada pagi hari ini. Doa Tuhan berkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suyanto dan keluarga. Pelayanan apapun yang dikerjakan, berkati Tuhan dengan segala berkat yang terbaik. Jadi blessing saluran berkat-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang juga bergabung pagi hari ini, yang onsite, yang online dimanapun. Kami mau terima berkat yang terbaik pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberi kita semua damai sejahtera, kasih Allah, berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus boleh selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan perlindungan-Mu Tuhan ada atas setiap kami. Kami jadi berkat dimanapun kami ada. Dan sungguh mujizat-Mu, miracle-Mu Tuhan yang juga boleh terjadi atas kehidupan kami dan melalui apa yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ku berterima kasih. Amin. Sekali lagi hormat dan kemuliaan semua hanya bagi-Mu. Engkau saja Tuhan yang layak terima semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, percaya, katakan amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati hari Minggu Saudara.